Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu bersama Pak Widodo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Pak, ini terkait capaian KIA di Kota Bengkulu nih, kolaborasi kerjasama tadi ya Pak ya. Ini ada langsung menuju sistem jemput bola tadi ya Pak ya. Ini ada kendala yang dihadapi Pak ini Pak? Biasanya kendala kita terkait dengan jemput bola, mungkin terkait dengan sering datanya tidak sama gitu ya. Ada beberapa permasalahan data-data yang secara administrasi belum ada perbedaan, atau kadang itu kalau yang bermasalah itu antara nama orang tua, ibu atau bapak itu masih berbeda. Nah, ini terkadang harus kita perbaiki dulu dokumen aktenya dengan kakaknya, baru bisa kita tindak lanjuti ke KIA-nya seperti itu kendala yang sering yang ditemui ya Pak ya. Itu tentang kepailitan data ya, nih. Ada seandainya gini Pak, ada yang bersekolah di Bengkulu nih, tapi ternyata warga dari daerah lain, ini gimana solusinya ini Pak? Nah, secara administrasi ya harus pindah Mas. Anaknya harus pindah gitu? Harus pindah. Kalau misalnya dia harus mempunyai KIA di Bengkulu. Karena KIA ini dicetak sesuai dengan ajas domisili, di mana penduduk itu berdomisili seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tetap di daerah asalnya, kita juga tidak bisa melakukan pencetakan. Tapi kecuali KTP itu kita sudah bisa melakukan pencetakan KTP luar domisili. Tapi untuk KIA masih tetap harus dicetak di mana penduduk itu berdomisili. Seperti itu. Ya, sesuai dengan tempat tinggal itu sendiri ya Pak ya. Nah, kalau untuk masalah kendala lain Pak? Ya, seperti yang kita kemukakan tadi, kendala lain itu ya jaringan itu Mas. Nah, kembali lagi jaringan tadi ya Pak ya? Kepalitan data, ya mungkin pas dicek, Pak ini antara nama orang tuanya dengan berbeda, iya. Dengan ijazah dengan akte berbeda. Maka kan harus kita perbaiki dulu datanya. Karena gini Mas Fajri, kalau dulu masyarakat tuh yang penting ada dokumennya, gitu ya. Seperti buku nikah ada aja, ada, kakak ada, ijazah ada. Tapi tidak sinkron datanya. Nah, masing-masing ini kan biasanya berbeda nih Pak. Seperti di buku nikah mungkin buku nikah ngikut ke KTP nih, tapi ijazahnya berbeda nih Pak. Nah, itu gimana nih Pak? Maka secara administrasi kita harus ini Mas Fajri, harus runtun ya. Seperti seseorang sebelum menikah itu sudah barang tentu menamatkan pendidikan. Benar. Misalnya minimal lah SD. Ya. Nah, nama di SD-nya itu apa? Ya. Ya seperti itu. Tapi alhamdulillah syukur untuk di Kota Bengkulu saat ini, pada saat orang mau mengurus nikah, itu salah satu syaratnya harus memiliki akta kelahiran. Nah, ini menjadi pemicu kita bahwa semangat kita untuk dokumen itu benar-benar valid gitu ya. Kemudian juga di perguruan tinggi, pada saat mau yudisium atau mau wisuda, itu dia biasanya harus melampirkan akta. Nah, ini yang sekarang kita hadapi, produk-produk yang mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu, imbasnya ke saat ini ya masih banyak kesalahan yang perlu melakukan perbaikan. Ditambah lagi saat ini adik-adik kita akan mengikuti seleksi CPNS dan P3K. Ini luar biasa ini dampaknya terkait dengan perbaikan-perbaikan dokumen. Ya, terkadang buku nikahnya diterbitkan di mana, ijazahnya diterbitkan di mana. Ini menjadi persoalan-persoalan yang harus sama-sama kita tuntaskan. Intinya bahwa dokumen yang harus kita miliki adalah valid, benar, dan konsisten gitu.
ya, Termasuk antara nama, dokumen termasuk juga gitu ya? ijazah, akte, KK, KTP itu harus konsisten. Karena untuk melamar pekerjaan pada saat ini kan sudah online ya. Iya. Artinya pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka KK, nomor KK di portal itu. Setelah nanti terbuka baru by NIK. Ya, sudah by NIK baru dia nanti upload data. Kendala anak-anak kita pada saat mengupload data itu datanya beda-beda. Buku nikahnya kemana, kakaknya kemana, ijazahnya kemana, aktenya kemana. Ini menjadi persoalan-persoalan yang tidak bisa kita pandang remeh. Ya. Dan ini akan menjadi pemicu kegagalan anak kita di dalam ikut kontestan seleksi CPNS maupun P3K. Seperti itu. Nah, oke, ini kembali lagi nih Pak. Terkait keluh kesah masyarakat juga ini Pak. Ini kalau ada seandainya dari kartu identitas atau termasuk dengan KIA ini ada kehilangan, boleh mengurus baru dan syaratnya sama atau gimana Pak? Biasanya kalau hilang itu sebagai salah satu antisipasi adalah mohon untuk diterbitkan surat keterangan dari kepolisian. Iya. Takutnya apa? Itu nanti walaupun anak-anak ya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh kecil misalnya yang jangan kita ambil KIA ya. Kalau KIA ini kan jarang digunakan ya. Jarang yang dibawa oleh anak-anak kemana-mana ya. Sangat kecil kemungkinan hilang. Tapi seperti KTP, mengapa kita memerlukan keterangan kehilangan? Karena suatu saat itu KTP yang ditemukan oleh seseorang disalahgunakan untuk sebuah kejahatan, maka nanti persoalan salah atau benarnya, tapi kita sudah terindikasi bahwa saat ada peristiwa kejadian itu KTP kita di sana. Iya, nah, benar. Ini yang menjadi persoalan kita. Namun terkadang masyarakat merasa ribet untuk mengurus surat keterangan kehilangan, sementara itu kan sebenarnya untuk pengamanan kita, baik pengamanan secara hukum maupun pelindungan secara dari kejahatan. Iya, oke. Nanti kita lanjut lagi Pak setelah usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali.